semua kawan-kawan yang walaupun ada di rantau tapi you are eager to continue your study. Nah, jadi itu yang membuat saya terkejut dan juga bangga pada Anda semua. Anyway, do you come from different cities in Japan? Apakah Anda Yes, sir. berada Different di city. kota-kota yang berbeda di Yes, sir. Jepang? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Oh, I see. Okay then. Now, I have introduced myself, right? Saya sudah perkenalkan diri saya tadi. My name is Kusuma and you may call me whatever you want. Now, considering that this is our first meeting, because I just substitute Pak Gaspar, perhaps for the next coming, it depends on Pak Gaspar, whether Pak Gaspar want to have the class or Pak Gaspar ask me to meet you again. Nah, please introduce yourself one by one. So I need to know more about you. Okay, sir. Tapi santai saja ya kawan-kawan, santai saja. Karena we are having online meeting, so online class. So if you have anything to drink or eat, please do. Silakan saja. Jadi santai saja. Okay, now, but who want to try to introduce yourself first? Siapa yang ingin duluan? Terserah siapa. Mbak Amalia boleh, Mas Dugro boleh, terserah siapa. Okay. Mas Nugroho, okay, please do. Hello, everyone. Let me introduce myself. I'm from Lampung, Indonesia, and now I'm live in Japan in Okazaki. I work at McDonald's, and my big dream is freelance. That's all about my introduction. Thank you so much. Appreciate it. Okay, thank you very much, Mas Nugroho. And then, as simple as that, sesederhana itu. Now, one thing to remember, kawan-kawan. Malam ini, mata kuliah kita kan structure 1, right? Mata kuliah kita ada structure 1. Nah, there is something that all of us need to know. Structure will be more effective if we apply it in our speaking. Nah, jadi structure itu akan lebih efektif kalau kita terapkan dalam speaking. So it means that, hal itu berarti bahwa ketika mata kuliahnya adalah structure, it does not mean that we only learn the formula. Hal itu bukan berarti bahwa kita hanya belajar rumus, and then we do the written exercises, dan kemudian kita mengerjakan soal latihan tertulis. No, that's not the effective way of learning structure. Apakah mengerjakan soal tertulis untuk structure itu tidak penting? Well, of course it is important. But, tetapi, ketika kawan-kawan sudah ada di dunia kerja, maka komunikasi dengan menggunakan bahasa asing itu jauh lebih penting. How to use English in our daily activity to support our job. Nah, itu yang sangat penting. Sehingga gambarannya seperti aja. When we learn different subjects, ketika kita belajar mata kuliah yang berbeda-beda, one thing to remember, our main purpose, tujuan utama kita adalah being able to communicate using it. Tujuan kita utama adalah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing yang kita pelajari. So, it means, hal itu berarti bahwa learning structure is also to learn speaking. Belajar structure, belajar tata bahasa, itu juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita. Of course, karena kita belajar English
structure, then of course untuk meningkatkan keterampilan kita berbahasa Inggris. Okay, now so that's only tips that. After Mas Nugroho, who wanna be the second presenter to introduce yourself? Setelah Mas Nugroho siapa? Boleh terserah siapa saja. Can I introduce myself, sir? Okay, please do. Silakan. Okay, hello guys and sir, good evening. Let me introduce myself. My name is Raden Riyad Khalifatullah. Everyone call me Aden or Riyad. And now I still on Japan, work at gardening, and at Nagano City and Japan. Just like that. Yeah. Thank you so much. You are very welcome, Mas Riyad. Okay, now in our daily conversation, especially for those who belong to American English. Jadi kalau Bapak Besin Gaspar, itu beliau menguasai 2 English dialects. Jadi both British English and American English. Nah, kalau Pak Besin Gaspar, beliau menguasai 2 dialek itu. But kalau saya hanya 1. Jadi lebih berpengalaman Bapak Besin Gaspar. Saya hanya 1, American English saja. Kalau yang British, no, I can't speak using British dialect. No. Tapi kalau Pak Besin Gaspar, beliau bisa dua-duanya. Beliau menguasai dua-duanya. Nah, in American English, we talk about the culture. Jadi kita bicara mengenai budaya terlebih dahulu. Sedikit-sedikit kita bicara mengenai budaya. Karena apa? Karena when we learned certain language, so it means that we also learned the culture of that speakers. Nah, jadi ketika kita belajar bahasa asing, maka mau tidak mau kita juga belajar budaya pengguna bahasa asing tersebut. Kenapa? Ya, tujuannya agar when we mingle with the native speaker, ketika kita berkomunikasi, berhubungan, berjejaring dengan pengguna bahasa tersebut, then we know what to do. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya kira itu juga berlaku di pembelajaran bahasa Jepang ya, saya kira. Jadi belajar bahasa Jepangnya, tapi juga belajar budaya Jepangnya. Nah, there is one simple knowledge that I want to share this evening. Ketika tadi Mas lihat say greeting, good evening guys, or morning, afternoon. Nah, for the native speaker, for English native speaker, responding greeting is very important. Nah, itu satu budaya. Ketika seseorang greet us, seseorang menyapa kita. Hi friends, morning, how are you? Dan, nah, maka kita juga harus membalasnya. Well, morning then. Oh, good morning. Nah, atau lebih disingkat aja, morning. Nah, itu. So, it is must. It is must. Dan what should will be then if we don't respond? Nah, maka kalau kita nggak meresponnya atau kalau kita nggak menjawabnya, kita dianggap impolite. Jadi kita dianggap tidak sopan because we don't respect others greeting. Nah, kalau di bahasa Jepang apakah begitu juga kah? Adakah semacam itu bahwa kalau mengucapkan salam ya harus dibalas salam. Apakah ada seperti itu kan di bahasa Jepang? Sama. Ya, sir. Sama, sir. Sama, Wajib, sir. Wajib, sir. Oh, wajib juga ya kalau di bahasa Jepang berarti ya. Oh, I see. Now, so that's also part of the culture. Itu yang American English ya. Tapi kalau yang British English, saya kira lebih lagi apa? Lebih diharuskan lagi karena British English itu the old version of English. Jadi tingkat kesopanannya itu lebih tinggi daripada di American English. Kalau American English sih Mas sudah sangat terbuka sekali. Tapi ya tetap kalau misalnya greeting, nah kita juga harus membalasnya.
Okay, so Mas Riyad then. Setelah Mas Riyad siapa yang wanna introduce yourself? Mas Gali Safik, okay. Good evening, everyone. Evening. Evening. Good evening. Let me introduce myself. My full name is Gali Shafiq. Usually people call me Shafiq. Currently, I live in Japan, Hiroshima, and I am working here. That's all. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Okay. You're very welcome, Mas Safik. Mas Safik. Okay, now let me ask you a simple question, Mas Safik. I just want to know, Yes, sir. Please. how long have you been in Japan? I have been in Japan for 2 years, sir. For 2 years. Okay, that's great. Now, your grammar is good when you answer my question. Now, your grammar is sir. good when you answer my question. No, but the most important thing, kawan-kawan, hal yang paling penting kawan-kawan adalah bahwa when we learn English ya, tapi saya kira tidak hanya English saja sih, any kind of foreign language, it is our bravery to speak. That's the key. Jadi belajar bahasa asing apapun itu, hal utama adalah keberanian kita untuk berbicara dengan menggunakan bahasa asing itu. So that's very important. Bukan berarti structure and then writing are not important. No, structure is very important. Writing also very important. But the most important thing that we are brave enough to practice those formula in speaking. Nah, jadi intinya tuh semua akan berpusat pada keterampilan kita berbicara. Intinya itu seperti itu. Dan kalau sudah talking about speaking, there will only be 2 main requirement. Hanya ada 2. Yang pertama, ini the first priority. Yang pertama, be brave. Jadi harus berani. Berani apa? Ya berani ngomong, berani salah. Nah itu. Jadi berani ngomong dan berani salah. Nah, and the second is practice. Practice a lot. Nah, sebetulnya kalau kawan-kawan saya kira nggak begitu sulit ya kalau ingin menguasai bahasa Inggris, karena I believe all of you can speak Japanese, right? Karena saya yakin Anda semua bisa berbahasa Jepang kan? Nah, bahasa Jepang itu lebih sulit daripada bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepang itu lebih sulit daripada bahasa Inggris. So, if you can speak Japanese well, pastilah Anda bisa berbahasa Jepang dengan baik. Karena kawan-kawan ya sudah bekerja di lingkungan orang Jepang. Nah, berarti you can speak Japanese well. Kalau kawan-kawan sudah bisa berbahasa Jepang dengan baik sekarang, maka belajar bahasa Inggris is only a piece of cake. Jadi karena kawan-kawan sudah belajar bahasa Jepang, sudah mempraktekkan bahasa Jepang di lingkungan kerja masing-masing, di antara orang-orang Jepang, karena Anda berada di Jepang kan. Nah, berarti ya ketika kawan-kawan belajar bahasa Inggris, maka tidak akan banyak menemui kesulitan. Karena to be frankly, sejujurnya aja, bahasa Jepang itu lebih sulit daripada bahasa Inggris. Itu aja. Bahasa Inggris jauh lebih mudah daripada bahasa Arab. Nah, Mbak Devrina, right? Mbak Devrina bisa baca Al-Fatihah kan pastinya? Yes, sir. Bisa kan? Yes. Nah,
ketika Mbak Devrina atau kita yang Muslim bisa melantunkan surat-surat Al-Quran dengan fasih, walaupun nggak tahu artinya misalnya, dengan fasih, entah kulhu, entah apa. So it means that kita bisa belajar English pronunciation easily. Kenapa? Karena pengucapan bahasa Arab itu jauh lebih sulit daripada pengucapan bahasa Inggris. Jadi Arabic pronunciation is more difficult than English pronunciation. Nah, jadi patokannya itu aja. So, kita semua belajar bahasa Inggris, it means that English is not too difficult karena Anda semua kawan-kawan sudah bisa bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang aja bisa, maka bahasa Inggris itu mudah bagi Anda. So that's the second tips there. Okay, now setelah Mas Syafiq, who wanna introduce? Setelah Mas Syafiq. 1, 2. Oh, Mas Delvian. Okay, please do, Mas Delvian. Hello everyone. Hello. Hello. Hello, Delphia. May I introduce myself? My name is Muhammad Delfian, Muhddelfian. No, I was born in 24 April 2004, and now I live in Japan, Toyohashi Maeshiba, as a worker in industrial food. I think that's all. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. you, Delphia. Okay, That's right. Thank you, Delvian. Thank you very much. Then, your speaking is pretty good. Your speaking is pretty good. Now, ada satu hal yang tadi sebelum kelas kita dimulai itu, ada satu hal yang terlintas di benak saya, and I am curious. Saya sangat ingin tahu. Well, what I want to know from all of you, kawan-kawan, sebetulnya, what's your motivation to take English education? Itu loh yang saya ingin tahu itu. Apa motivasi Anda itu? Kenapa? Karena begini. Di Indonesia, saya mengajar di kampus kan. I teach at the campus. I teach English literature. Sastra Inggris yang tentunya juga mempelajari mata kuliah yang lain seperti structure, listening dan lain sebagainya. Nah, meskipun tidak semua, tapi hampir separuh mahasiswa saya itu not eager to practice English. Padahal they pay a lot. Mereka bayar mahal. SPP-nya mereka bayar sangat mahal. Dan nampaknya ya mereka tidak begitu termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian Pak Gaspar told me bahwa kawan-kawan pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang belajar di universitas terbuka, belajar bahasa Inggris. All of you are workers, right? Kawan-kawan semua kan pekerja kan? Bekerja. And yet, dan meskipun demikian, Anda masih memiliki semangat untuk belajar, untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu yang saya herani. Udah bekerja, tapi masih meluangkan waktu untuk taking higher education. Nah, itu kenapa kok sampai seperti itu? What motivate you? Siapa yang bisa mewakili? Atau mungkin kalau bicara mengenai motivasi subjektif ya, sangat subjektif sekali. Jadi monggo silakan siapa yang mau berbagi. Hanya apa sih yang membuat Anda itu sampai ruwet-ruwet nempuh pendidikan di UT, sedangkan Anda itu bekerja in the morning perhaps up to the evening perhaps, and then you spend your time
in which you can take a rest after working, but you don't do it. Anda lebih memilih untuk menempuh belajar. Nah, apa yang memotivasi Anda seperti itu? Who wanna share that one? Mas Delvian kah? Oke. Yes, sir. Ya. Actually, I don't ever think to take English literature. First, I want to take tourism major, but Oh, in Japan, there's no the major, so I choose this major. In the future, I want to work in the hotel, but so I choose this major. Yes. okay. So it means that in the future you want to work in tourism or hotel business, right? Oh yes, sir. Okay, okay, that's good. How about the others? Saya hanya ingin tahu motivasi Anda itu kenapa sih gitu. Maybe from me, sir. Oke, Mbak Ina. Oke, Mbak Ina. Good evening, everyone. Good Good evening. evening. Good evening, Ina. My reason is I want to be able to speak English very well. In the future, I want to traveling around the world. Oke. So I take this major. Thank you. Oke, thank you very much, Mbak Ina. One more person to share the motivation. Kenapa kok merelakan waktu yang sebetulnya untuk istirahat, tapi untuk belajar? Oke, so Mas Nugroho, please do. Yeah, sure. Before this, I was living in Japan around 6 years. And then I want to take more speak in English for support my visa. Because if I use the specific skill worker in Japan just for 5 years, and now I can to continue. That's why I take the this major for support my visa. Of course, that's first. And then in future, I want to work about engineering with speak in English more. That's all. Thank you so much. Good. Okay, thank you very much, Mas Nugroho. Appreciate that. I see. So it means that English ability can upgrade our opportunity to work better, right? Yes, yes, sir. Oke, I see. So berarti ketika Anda menguasai dua bahasa asing, Japanese and English, then it will make your future, or it will open wide opportunity to get better job, right? Yes, sir. Yes, sir. That's right. I'll tell that one to my students pada hari Senin nanti. Saya akan sampaikan itu. Saya sampaikan, saya akan cerita pada para mahasiswa saya perihal Anda, Thank you so much. perihal kawan-kawan migran Indonesia yang masih mau Appreciate belajar bahasa asing, padahal sudah menguasai bahasa Jepang, kemudian belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan karirnya. Now, I'll tell my students about that one. So I that appreciate that, they sir. can learn from you bahwa paginya bekerja keras, malamnya waktu untuk istirahat masih digunakan untuk belajar. Well, that's truly something, guys.
betul-betul sesuatu. Okay, now this evening we will learn about phrase. Kalau dalam bahasa Indonesia kan frasa. Nah, sampai dengan malam ini, apa yang Anda tahu mengenai frasa? Sampai dengan malam ini, who wanna share? Wait, let me try to write it down in our chat chamber. This one, right? Wait. Nah, phrase, right? Phrase. Now, that's our main topic this evening. Nah, tapi what do you know about phrase first? Sampai dengan malam ini, apa yang Anda tahu mengenai phrase, kawan-kawan? Who wanna share? Siapa yang ingin berbagi? Ya, apa saja? Apa yang Anda tahu mengenai phrase? Kalau dalam bahasa Indonesianya frasa. Ada yang ingin mencoba katakanlah? Frasa. Ya, apa yang terlintas di benak Anda ketika Anda mendengar atau membaca kata phrase atau frasa? Kalimat yang disusun oleh grammar mungkin, sir? Kalimat yang disusun oleh Grammar. Oke. Dibalut. One opinion. That's good opinion. How about the others? Ya, Sir, mungkin menurut saya frasa itu bagian dari sentence mungkin. Jadi susunan beberapa frasa menjadi sentence. Oke. Frasa adalah bagian dari sentence, bagian dari kalimat. Susunan beberapa frasa itu akan menjadi sebuah kalimat. Apakah seperti itu pendapat Mas Arif? Yes, Miss. Oke. Yes, sir. Oke. Dua pendapat dari kawan kita. Ada satu lagi pendapatkah? Ingin menyambung dari Mas Arif, menambahkan sedikit. Mungkin proses itu kelompok kata-kata yang disusun menjadi suatu kalimat yang memiliki makna tertentu atau konteks tertentu. Oke. Kelompok kata yang disusun menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna tertentu sesuai dengan konteks tertentu. Oke. Now, all of you got your points. Pendapat Anda itu bisa diterima semua karena ada dua kata kunci yang masuk yang Anda sampaikan. Ada kelompok kata yang pertama. Kelompok kata. Ada kalimat. Nah, itu sudah kata kunci kita. Kenapa? Frasa or phrase in English itu adalah a group of words, kelompok kata. Nah, itu yang perlu kita ingat. Phrase itu adalah kelompok kata. Kelompok kata, namanya saja kelompok kata kan, berarti it consists of more than one word. Namanya saja kelompok kata, ya terdiri dari lebih dari satu kata. Kalau satu kata, bukan kelompok kata namanya. Tapi kalau dua kata, nah ini sudah bisa dikatakan sebagai kelompok kata. Karena jumlahnya kan lebih dari satu. Nah, kalimat itu juga kelompok kata. Sehingga di sini persamaan antara phrase and sentence. Persamaannya dulu. Persamaan antara phrase and sentence. Persamaan antara phrase and sentence adalah kedua-duanya adalah kelompok kata. It means harus terdiri lebih dari satu kata. Nah, tadi juga
Mas Syafiq tadi juga menekankan, Mas Arief juga menekankan bahwa phrase, kelompok kata disusun menjadi sebuah kalimat. That's right. Itu betul. Kenapa? Karena phrase adalah bagian dari suatu kalimat. Sehingga pertanyaannya menjadi gini loh. Berarti phrase dan kalimat itu berbeda kan? Berbeda, tapi juga memiliki persamaan. Persamaannya apa? Antara phrase dan sentence. Antara frasa dan kalimat. Dua-duanya adalah kelompok kata. Itu persamaannya. Then what's the difference? Lalu apa perbedaannya? Nah, this is the difference. Kawan-kawan masih ingatkah kalau dalam bahasa Indonesia, apakah kawan-kawan masih ingat persyaratan utama sebuah kalimat yang benar harus terdiri dari apa saja? Subjek, Subjek, predikat, predikat, dan- objek. Oke. Dan itu tadi. subjek, Keterangan. predicate, SPOK. dan oke, subjek, Subjek, predikat, objek, predicate, Subjek, keterangan. predikat, objek, dan tadi Objek, keterangan. Mbak siapa yang menjawab keterangan. Oke, keterangan. subjek, SPOK. predicate, objek, dan keterangan. Objek, So, keterangan. nah, that's the requirement of complete sentence in bahasa Indonesia. Persyaratan sebuah kalimat yang lengkap dalam bahasa Indonesia, kalimat ya, bahwa kalimat itu harus memiliki subjek, harus memiliki predicate. Predicate berarti kata kerja. Harus memiliki objek. Ada objeknya. Harus pula ada keterangannya. Nah, the difference between sentence and phrase itu terletak pada subjek dan verbnya. So, caranya untuk membedakan sangat mudah, kawan-kawan. Phrase does not have subject. Nah, frasa itu kelompok kata yang tidak memiliki subjek. Tidak ada subjek dalam phrase. Tapi kalau kalimat, kalimat harus memiliki subjek. Nah, so that's the main difference. Itu perbedaan yang utama. Jadi frasa itu hanya kelompok kata yang tidak memiliki subjek. Whereas sentence, sentence adalah kelompok kata yang harus memiliki subjek, predicate, subjek dan kata kerja. Nah, so that's the main difference. Oke, sampai di sini dulu. Any question? Ada pertanyaan? For example, sir, about Ya, parse. for example. Now, kawan-kawan santai saja ya. Jadi kita kan online, so we are free to drink. Thank you so much to understand this. Nah, kita kan online kan. Nah, kecuali kalau kita di kelas konvensional, face to face in a room, aircon room. Nah, of course we are not allowed to smoke, we are not allowed to drink, right? But we are in online class, so feel free. Jadi santai saja. Gitu. So, contoh. Right? Nah, adakah di antara kawan-kawan yang bisa membuatkan saya, silakan ditulis di chat chamber, satu kalimat in English, terserah. Ada nggak? Satu kalimat dalam bahasa Inggris. Terserah kalimatnya. Ya, kalimat yang sederhana aja, tapi kalimat dalam bahasa Inggris. So, if you have idea, please write it down in the chat chamber. Silakan dituliskan di chat chamber. Satu kalimat dalam bahasa Inggris. Kita akan membuatnya sebagai contoh. Oke. Mas Arief, I love you, right? Okay. I love you. That's a sentence. That's a sentence. Kenapa? Ada subjeknya, I. Ada predicate, verb, love, kata kerja, dan ada you,
objeknya. That's a sentence. Kelompok kata, oh ya, dia kelompok kata karena kalimatnya lebih dari satu kata. I love you, 3 kata. Oke, Mas Nugroho, beautiful wife. Beautiful wife. Wait. Anjay. Beautiful Ombak. wife. Gitu betul. Salah. Santai saja. Salah Mas ngetik, Apik, I'm running around the house in the rain. Okay, Anjay. I'm running around the house in the rain. That's a sentence. Kenapa? Tadi, apakah ada subjeknya? Oh ya ada. I. Apakah ada kata kerjanya? Oh ya ada. Am running. Am running adalah kata kerja. Kerja. Ada kemudian kata around the house in the rain. Oke. Keterangan. Saya sedang berlari mengelilingi rumah di bawah guyuran hujan. Hujan. Nah, around the house in the rain adalah keterangan. Keterangan tempat around the house di sekitar rumah, in the rain di bawah guyuran hujan. So, Hujan. keterangan. Adverb. Kalau in English, kata keterangan, adverb. Nah, kalimat ya, karena memenuhi persyaratan dari kalimat. Ada subjek, ada predicate, ada keterangan. Oke. Nah, tell me about something. Oke. Sekarang kita fokus ke 2 contoh ini. Beautiful wife and tell me about something. Beautiful wife dan tell me about something. Itu kalau menurut kawan-kawan, dia phrase apa kalimat? Praise. 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 Yes, Because not have a beautiful wife. subject. Ya, beautiful wife and tell me about something itu phrase apa kalimat? Praise, I Praise. think. Praise. Why? Praise. Why do you say that's phrase? Nothing subject. Nah, Yes. sederhana itu. Hmm. Tidak ada subjeknya. Beautiful Se- wife, there is no subject. Tell me about something. Oh, itu kan ada verbnya. Itu kan ada kata kerjanya. Tell. Well, that's right. There is a verb. But there is no subject. Subject. Nah, so berarti tell me about something itu masuk pada kategori phrase. Praise. Nah, so from the example, we know the difference between phrase and sentence. And that's very important to identify. Oh, ini kah phrase-nya? Even in a sentence. Nah, well, of course, seperti yang saya katakan tadi bahwa this is a structure class. Ini adalah kelas tata bahasa. Yes. We learn the detail about structure. Dan tentunya, of course, our ability in structure will be used in our speaking. Sehingga kita tidak hanya bisa berbicara dalam bahasa Inggris, tapi kita tahu yang kita bicarakan itu adalah sentence atau frasa. Nah, itu nilai tambah kawan-kawan. Ketika menempuh pendidikan lebih tinggi, jadi tidak hanya bisa berbicara, tapi we know apa yang kita bicarakan itu. Kita bisa memilah, oh yang saya omongkan ini kalimat. Oh, kalau ini yang saya omongkan adalah phrase. Phrase. Nah, so that's the added value. Okay, now, beautiful wife, tell me about something, a phrase also. Kalau ini, di kalimatnya Mas Safik, I'm running around the house in the rain. I'm running around the house in the rain. Kira-kira, kalau menurut pendapat kawan-kawan, pada kalimat itu, yang mana yang phrase?
Hmm. In the rain. In the rain. Anjir. Okay. Any other opinion? Ada pendapat yang lain? Running around the house. Running the house. Running around the house. Okay. Ada pendapat yang lain? In the rain. In the rain. Berarti kan kalau kita kumpulkan berarti pendapatnya tadi in the rain. In the rain. In the rain. Around the house. Around the house. Around the house. Running around the house. Running around the house. Okay, so there are 3 phrases in one sentence. Sentence. Jadi kan sama dengan pendapat kawan-kawan yang di awal tadi toh. Kelompok kata yang disusun menjadi bagian dari sebuah kalimat. So, ada di contoh kalimatnya Mas Safik. I'm running around the house in the rain. So, the first phrase is am running around the house in the rain. So that's the first phrase. Kemudian lagi kita pilih lagi around the house. Kemudian in the rain. Nah, so there are 3 phrases. Am running around the house in the rain, around the house, and in the rain. In the rain. Yeah, so there are 3 phrases. Okay, that's the introduction of identifying phrase. Itu adalah pengantar untuk kita identifying, kita menengarai sebuah frasa dalam sebuah kalimat. Atau frasa yang berdiri sendiri. Misalnya tadi dituliskan beautiful wife. Itu frasa yang berdiri sendiri. Bukan bagian dari kalimat. Sama. Tell me about something, that's the phrase. Berdiri sendiri. Bukan bagian dari kalimat. Nah, sampai di sini dulu. Any question, kawan-kawan? Sir, Ya. Berarti meskipun berdiri sendiri, tetapi memiliki arti ya, Sir? Berdiri sendiri, tetap memiliki arti. That's right. That's right. Okay. Ya. Jadi, Sorry, sir. apakah? Please do. Silakan. Kan ini ada I'm running around the house in the rain, but I am, that's a subject, right? I am. The subject is I. Yes. I am running, that's the verb. Yes. Yeah, that's right. Subjeknya adalah I. Am running, nah that's the verb. Object, alright. Okay, so another question perhaps? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Berarti frasa itu yang penting nggak ada subjeknya, Sir. Nah iya betul. Betul. That's the key. Maybe sir, di example-nya Mas Syafiq, mungkin kalau misalnya nggak ada I-nya, tapi cuma running around the house in the rain, maybe that is a parse, right? That's right. That's right. Iya. Got it. Iya. Jadi kelompok kata yang memiliki arti ya, kelompok kata yang memiliki arti, tapi dia nggak ada subjeknya. Oh, dia adalah phrase. Okay, got it. That the phrase. Okay, another question perhaps. Now, that's the introductory lesson on identifying the phrase. Now, we'll talk about phrase, but in more detail. We talk about types of phrase. Kita akan bicara mengenai types of phrase. Nah, by the way, do you have a certain book that you need to read? Apakah ada buku structure yang memang untuk dibaca? Adakah? Semacam modul begitukah? Adakah? Ada, Sir. Ada, Sir. Ada ya? Oke. Ada. Jadi, of course, you may also read that module kan. Bisa baca modul itu yang bagian phrase, of course. Nah, there are 4 types of phrase. Ada 4 jenis atau 4 ragam phrase. The first one is this one.
The first one is noun phrase. Let me write it for you. Noun phrase. Noun phrase. Ya, walaupun nanti in your spare time, di waktu luang kawan-kawan nanti bisa dibaca modulnya bisa. Sama sih. Oke, so noun phrase. In bahasa, we call it as frasa kata benda. In bahasa, we call it, dalam bahasa Indonesia kita menyebutkan frasa kata benda. Oh ya, frasa, sentences itu ada di setiap bahasa ya, ada di setiap bahasa. Hanya mungkin pola pengaturannya yang berbeda-beda. Tapi di setiap bahasa pasti punya kalimat kan, pasti juga punya frasa, itu pasti. Hanya mungkin yang sedikit berbeda adalah polanya. Nah, noun phrase in bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai frasa kata benda. So, noun itu adalah kata benda. Nah, my question is, pertanyaan saya di sini. Seberapa kenal, seberapa akrab Anda dengan jenis kata noun? Contohnya misalnya seperti ini. If I ask you, kalau saya mohon kepada Anda untuk menuliskan satu kata benda, can you? Bisakah? Memberi contoh saya satu English noun. Satu A lion? kata benda. Ya? A lion? Lion? Oke. Lion. Ya, kata benda. Ada lagi? Book. Book? Oke, kata benda. Satu lagi contoh. Glasses. Oke. Nugroho. Ya, itu kata benda. Itu kata benda juga. Nama, our name is Okay. noun. Right. Our name is Or place. That's mind blowing. Or thing. Oh gosh. Our name is noun. Oleh karena itulah kawan-kawan, kenapa kalau ini perbedaan antara Indonesian grammatical pattern dengan English grammatical pattern. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu nama kita itu termasuk jenis kata benda. Oleh karena itu, ketika bertanya nama, maka pertanyaannya kan ini. What's your name? What's your name? What's your name? What itu What's your digunakan name? untuk benda. What's your name? Itu yang sedikit berbeda dengan pola bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia pertanyaan nama bagaimana? Siapa nama? Siapa? Siapa namamu? Siapa nama Anda? Who is your name? Who is your name? Kenapa? Karena kita dianggap sebagai bukan benda. We are Each person. animate. Ya, we are living thing. Kita dianggap ya makhluk hidup. Who? Pertanyaannya, siapa? Siapa nama Anda? Nah, konsepnya a bit different with English. Karena nama itu menurut bahasa Inggris ya kata benda. Sehingga pertanyaannya adalah what? What is your name? Bagi kita, ya mungkin agak sedikit membingungkan loh. Apa namamu? Nah, so that's the difference between Indonesian pattern and English pattern. Okay, now noun phrase. It means hal itu berarti bahwa pada kelompok kata itu, kata intinya adalah noun. Oleh karena itu, namanya disebut sebagai noun phrase. Right. Frasa kata benda. Kenapa? Ya karena kata inti, makna utama yang ada dalam frasa itu adalah kata benda. Nah, let me give you an example then. Wait. Oh, ada tadi. Nah ini. Beautiful wife. Tadi itu contohnya siapa? Contohnya Mas Nugroho ya. Nah, ya, beautiful wife. Beautiful wife is a phrase. Oke, kita tahu dari apa?
diskusi awal tadi kita tahu bahwa oh that's a phrase karena there is no subject, karena tidak ada subjeknya, that's a phrase. Nah, sekarang kita lebih tambah tahu jenisnya apa. Beautiful wife is a noun phrase. Why is it? Kenapa? Kata kuncinya, kata utamanya adalah kata benda wife. Dari maknanya beautiful wife itu makna utamanya perihal wife tadi. Perihal istri. Istri yang bagaimana? Oh, beautiful. Istri yang cantik. Istri yang cantik. Nah, kata intinya adalah wife. Nah, wife itu sendiri adalah kata benda. So, it means beautiful wife is noun phrase. Non-praise. So, that's the example of noun phrase. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa yang namanya noun phrase itu kata intinya. Kata intinya adalah kata benda. Namanya saja noun phrase. Berarti kata intinya adalah kata benda. Nah, dari keterangan itu, can you give me an example, another example of noun phrase? Silakan dicoba saja, ditulis di apa? Di meeting chatnya. Contoh lagi dari noun phrase. Coba silakan kalian buat coba. Ya, simple noun phrase saja. Kalau bisa lebih dari 2 kata, ya tidak apa-apa. Soccer. Kalau 2 kata, is okay. Tapi ya itu harus noun phrase. Who wanna try? Love. Apa ya? Soccer. Just only one word. Nah, phrase itu minimal 2 kata. Sehingga dia bisa disebut sebagai kelompok kata. Kelompok itu minimal 2 kata. 4 kata boleh, 5 kata boleh. Round coin in the street. Tobacco is good with some coffee. In the street, round coin, tobacco is good with some coffee. Mbak Ina, good husband. Oke, ada lagi kan kawan-kawan? Cute cat, is that Mbak Devrina, right? Mbak Devrina, cute cat. Love you. Oke, ada lagi ya? Yang love you mulu. Jomblo akut ini. Oke, no idea. Oke, kita lihat. Good person there is in my home. Oke, nah, mari kita pilih kawan-kawan. Dari contoh-contoh itu, semuanya kan kelompok kata. Ya, karena lebih dari 1 kata ya. Jadi kelompok kata itu minimal ada 2 kata di situ. Oke, semuanya kelompok kata. Oke, nah sekarang old house also. Old house, oke. Lebih dari 1 kata kan? Ya berarti masuk pada kelompok kata. Nah, di antara kelompok kata tadi yang sudah kawan-kawan buat dan sudah kawan-kawan tuliskan di meeting chat, di chat chambernya, ini mari kita pilih. Mana kelompok kata yang ada subjeknya? Abacus, sir. Nah, berarti Aku. dia bukan Oh iya, phrase. Dia adalah kalimat. Sentence. sentence right. Ya, Oke. dia adalah kalimat. Walaupun dalam kalimat itu ada phrase-nya loh. Yes. Ya. Tobacco is good with some coffee. Nah, with some coffee itu phrase. Some coffee itu phrase juga. Tapi secara keseluruhan dia tidak bisa disebut sebagai
phrase. Karena apa? Tobacco is good with some cafe. Itu adalah sebuah Subjeknya tobacco. ada subjeknya. Nah, the subject is Got it. tobacco. Nah, oke. So, berarti selain yang tobacco is good with some cafe, itu adalah phrase. Nah, sekarang kita pilih lebih detail lagi. Di antara phrases itu, mana sebetulnya yang noun phrase? Mana sebetulnya yang frasa, kata, benda? Kita lihat. Yang dari pertama, the example written yang ditulis oleh Mas Syafiq. Soccer. Soccer adalah kata benda. Benda. Akan tapi sayangnya hanya ada satu kata sehingga tidak bisa disebut sebagai phrase. Right. Perfect soccer. Jenisnya, oh ya, soccer. Kalau kita cek di online dictionary, nah jenisnya adalah N. N itu berarti noun. Nah, seperti itu. Jadi, it's very easy kalau misalnya kita nggak tahu, kita bertemu dengan satu kata baru yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Sehingga kita nggak tahu, ini masuk jenis katanya apa sih? Ini noun kah? Adjektif kah? Atau verb kah? Nah, gampang. Tinggal dicek saja di online dictionary kan. Di situ pasti ada keterangan ini noun kah, NV, verb kah misalnya. Very easy. Nah, so soccer betul memang kata benda, tapi hanya satu kata sehingga belum bisa disebut sebagai phrase. Phrase itu minimal ada dua kata. Tadi seperti yang kawan-kawan bilang di awal tadi. Oh, itu adalah kelompok kata. Nah, kelompok kata itu berarti minimal dua kata. Oke, so in the street. Oh, fix. Apakah dia frasa? Oh, kita lihat dulu. Dia kelompok kata apa bukan? Kalau Kelompok in the kata. street, itu ya Kelompok jelas kata. kelompok kata ya kan. Pasti Of karena apa? course. It consists of three Three words. word. Tiga Words. kata. In the The street. street. Nah, sekarang kita lihat in the street. Kata intinya itu ada di Street. bagian paling belakang. Belakang. Nah, tempatnya ada di bagian paling belakang Belakang. dari kelompok kata itu. Itu kata intinya. Kata intinya yang harus noun. Sekarang in the street itu berarti kan yang kata yang paling belakang kan street. Nah, oke. Street ini noun. Loh, berarti benar kan? Benar. Kata intinya adalah noun. Street. Kata benda street. Noun. Berarti ya in the street ini adalah contoh dari noun phrase. Phrase. Nah, tapi wait a minute. Silakan. Wait a minute. Tunggu dulu. Let's go. Tunggu dulu. In the street. Kira-kira adakah kawan-kawan yang tahu kata in ini masuk jenis kata apa? Kata keterangan, Sir. Prepositional. Preposition. 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 That's right. Kalau kata keterangan itu in the street, now so that keterangan. Keterangan tempat. In the street. Di mana? Oh, in the street. At the office. Di kantor. Nah, so that's keterangan tempat. Tapi kalau kita merujuk hanya pada satu kata ini, in, that's tadi itu. Preposition. There are many preposition in English ya. Ada in, on, at, with, without. So that's preposition. Nah, karena ada yang Mas Delvian ya. Karena Mas Delvian sudah memberikan contoh ini, phrase ini, frasa in the street, ya berarti sekalian saya bahas sekilas saja. In the street. That's a phrase. That's right, betul. Karena kelompok kata yang tidak ada subjek dan terdiri lebih dari dua kata. Nah, in the street, ini kalau kita lihat dari jenis katanya atau jenis frasanya, maka in the street itu masuk pada frasa ini. Wait.
Nah, Prepositional phrase. prepositional phrase, or it is shortened into PP, double P. Nah, so that's prepositional phrase. Itu jenis kata, jenis frasa yang kedua. Wah. Prepositional phrase. Loh, kenapa kok disebut sebagai prepositional phrase? Very easy, kawan-kawan. Karena dalam frasa itu diawali oleh Preposition. Preposition. So it's very simple. Kenapa kok disebut sebagai PP or prepositional phrase? Ya karena frasa itu diawali oleh preposition. Preposition. Contoh seperti ya tadi, yang apa? Contohnya Street. Mas Delphi. Delvian. Ya, contohnya Mas Delvian tadi. In the street. Nah, diawali oleh in yang merupakan preposition. Position. Nah, oleh karena itu kelompok kata itu, frasa itu disebut sebagai prepositional Phrase. ya. Contoh lagi misalnya, misalnya gini, At home. under the table, under the table, di bawah meja. Meja. Under the table is prepositional phrase. Phrase. Kenapa? Karena dia Karena diawali under. oleh preposition. Preposition. Nah, Hmm. semudah itu cara kita identifying phrase and Phrase. types of phrase. Ya, kebetulan saja sebetulnya kan yang prepositional phrase itu kan bahasan kita setelah noun phrase ya. Noun. Tapi kebetulan karena contohnya Keluar. sudah ditulis, ya sekalian saja kita jelaskan yang ada berdasarkan contohnya. So that's prepositional phrase. Phrase. In that house. Nah, in that house, contoh misalnya. In that house. In that house misalnya. Nah, itu juga prepositional phrase. Kenapa? Ya tadi ada kata in. In. Ya. Ada lagi misalnya on the On floor the- misalnya. On the floor. On the floor. Di atas lantai. Nah, on the floor itu adalah prepositional phrase. Phrase. Kenapa? Ya, karena dia diawali dengan preposition. Position. On-nya tadi itu. Oke. Now, itu adalah prepositional phrase. Nah, sekarang Next. round coin. Round Nah, coin. round coin. Oh, that's of course noun phrase. Noun Right? phrase. Round coin. Coin. Kenapa? Kata intinya adalah coin. Koin. Koin ya dia noun. Sehingga round coin, koin bundar. Round itu menerangkan koinnya. Koin yang seperti apa sih? Oh, Yang koin yang bundar. round. Nah, so that's oleh karena itu round coin kita sebut sebagai noun phrase. Phrase. Ya, noun phrase. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada kalimat yang dituliskan oleh Mas Riyad, tobacco is good with some coffee. Nah, kalau frasa itu kita mulai dari with some coffee, berarti dia masuk pada prepositional phrase. Kenapa? Prepositional With. phrase. With-nya adalah preposition. Position. With adalah preposition. Tapi kalau kita misalnya memilih, oh saya milih yang some cafe, nah, berarti dia adalah noun. Phrase. Phrase. Kenapa? Okay. Karena cafe, kopi itu adalah kata benda. So dalam kalimat itu ada frasa di situ. Sama dengan contohnya Mbak Ina. Good husband. Well, of course, good husband is noun phrase. Kenapa? Karena kata intinya yang paling belakang adalah husband. Kata benda. Good husband, suami yang baik. Good itu menerangkan kata bendanya. Husband yang bagaimana? Oh, husband yang baik. Sehingga good husband.
Itu. Okay, so husband is kata intinya. Sampai di sini dulu, kawan-kawan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke 2 contoh? So far so good. So far, so good. All right. Okay then. Okay, so cute cat. Contohnya Mbak Devrina. Definitely. Of course, that's noun phrase. Kelompok kata, oh ya, Ya. kelompok kata. Lebih dari 1 kata kan? 2 kata adalah jumlah minimal. Cute cat, 2 kata, oke. Tidak ada subjeknya di situ. Oke, dia phrase. Cute cat. Kata inti yang ada paling belakang adalah cat. Dan cat adalah kata benda. Ya. So that's why cute cat kita sebut sebagai noun phrase. Yes. Kelompok kata benda. Cute cat. Noun phrase. How about this one? Love you. Love you. Verb, please. Noun phrase. Is that noun phrase? Is that a verb, please? Verb phrase? Okay. Adverb, verb. Oke then. Pertanyaan seperti ini. Apakah love you itu noun phrase, prepositional phrase, atau verb phrase? Tapi yang verb phrase ini kan belum kita bahas ya. I think that is verb, please, sir. Because love is a verb. Oke. Kenapa kok bukan noun phrase? I Because the first of the word is verb. The first word is verb. can't say my thing like that. Oke. Oh, kenapa kok bukan prepositional phrase? Because nothing of words preposition. Like under, Okay. in, on, etc. Oke, that's right. Interesting. Ya, sesederhana itu. Itu bukan prepositional phrase, itu karena di depannya Ya, tidak ada Nggak ada. preposition, ya Position. kan? Ah, that's That's right. verb. It's bukan prepositional phrase, bukan. Nah, berarti kan bilangnya ini verb phrase apa noun phrase? Karena you itu noun. Noun. Now. Ya, kalau prepositional phrase sudah bukanlah karena tidak ada preposition di situ. Nah, pertanyaannya kan ini noun phrase apa verb phrase? Verb phrase. Verb phrase. Why? I think noun. Noun phrase. No, And why? Noun phrase. love is the verb. Mencintai. Yeah, I know, but Yeah. we have talk about the last verb, I think. Okay. Last noun. Because you is Hmm. noun. But love is verb. That's why the question like love and you verb It's good. or It's good. noun. Interesting. Okay. Interesting. Now, so that is the example ya karena sudah ditulis. Nah, jadi ya sudah kita bahas aja Masuk dulu. langsung. Karena ditulis ya. Now, love you. Kalau dari jenisnya, maka it belongs to verb phrase. Okay. Phrase. That's So, right, Verb right? verb phrase. Verb phrase. Mayota. Kenapa? Petacur. Ya, sama dengan prepositional phrase tadi. Kalau prepositional phrase itu berarti kan kuncinya adalah di depannya ada preposition. Preposition. Any kind of preposition di depannya ada preposition. That's prepositional phrase. Verb phrase itu juga sama pola pikirnya. Di depannya, di depan kelompok kata itu harus kata kerja. Nah, so we call it as verb
phrase. 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 Ya, jadi sesederhana itu kawan-kawan. Kalau verb phrase, how to identify verb phrase, itu berarti ya di kata paling depan. Dari kelompok kata itu adalah kata kerja. Kerja. Nah, so that's the verb phrase. Oke, sampai di sini dulu. Any question kah? Ada pertanyaan? This is our connection, sir. Oh ya. Wow. Nyambung semuanya, sir. Nah, ya karena memang bagian dari sebuah kalimat ya, karena bagian dari sebuah kalimat. Nah, kalau kita lihat ini kembali lagi. Oh ya, kalimatnya masih lihat juga. Tobacco is good with some coffee. Kalau kalimat itu kita penggal mulai dari is good with some coffee. Nah, is good with some coffee itu masuk pada verb phrase. Karena with. Why? Because is itu pada dasarnya adalah verb juga. Is. Oh. Is verb. Ya, is Oh iya. itu Tobacco adalah yang kita kenal sebagai to be, am, is, are. Kalau yang present, was, were. Kalau yang past tense, nah itu pada dasarnya adalah to be. Itu adalah verb. Oh. Sehingga kalau kalimat ini hanya kita penggal saja, misalnya kalimat ini hanya kita tulis seperti ini misalnya. Wait. Let me type it here. Nah, kalau hanya ditulis is good with some coffee, berarti is good with some coffee itu adalah verb phrase. Kenapa? Ya, karena di kata-kata yang paling depan, is, dia adalah kata kerja. Oh. Nah, malam ini, kita secara tidak langsung juga belajar bahwa to be bisa am, is, are, was, were. Nah, to be, am, is, are, was, were. Itu juga kata kerja. Nah, itu yang hal tambahan sih, pengetahuan tambahan yang kita dapatkan pada sore ini. Bahwa to be, yaitu am, is, are, was, were, itu sebetulnya juga masuk pada jenis kata kerja. Oke. Jadi Sampai kalau di sini dulu. Ada pertanyaan kawan-kawan? itu kata kerja itu bisa diartikan sebagai apa, Sir? Yang to be. To be, am, is, are, was, were. Iya, itu kalau misalnya diartikan ke bahasa Indonesia tuh bisa diartikan sebagai apa gitu? Apakah mempunyai satu arti saja tuh gimana? Ya, am, is, are, was, were, dia hanya memiliki satu arti ya, to be, adalah. Nah, adalah. Misalnya, I am a worker. Saya adalah pekerja. They are my friends. Mereka adalah teman saya. Nah, tapi kan kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, kan kata kerja yang bagian adalahnya itu kan dihapuskan, kan, tidak ikut diucapkan. Saya pekerja. Nah, bukan saya adalah pekerja. Oh no. Walaupun ya saya adalah pekerja itu secara gramatikal benar. Itu yang berterima. Tapi kan dalam percakapan sehari-hari kan jarang sekali kita mengatakan, oh mereka adalah temanku. Adalahnya kan pasti dihilangkan dong. Oh mereka temanku. Nah, sama halnya dengan bahasa Inggris. Sebetulnya am, is, are, was, were dia adalah kata kerja. Kalau dalam hal ini diartikan sebagai adalah itu tadi. Oke, sampai di sini. Any question? It's clear, sir. No? Okay. If there is no question, then I will give you two sentences. I'll give you two sentences. Then try to identify the phrase first.
Jadi saya akan berikan kawan-kawan 2 kalimat. Untuk masing-masing kalimatnya, pertama, please identify the phrase. Silakan ditengarai, silakan dilihat mana yang bisa digolongkan sebagai phrase. Oke, itu yang pertama. Setelah temu, oh ini phrase misalnya. Nah, identify also juga silakan diidentifikasi. Phrase ini masuk jenis yang mana? Noun phrase kah? Verb phrase kah? Atau prepositional phrase? Okay. Okay, so let me wait. Let me write it for you. This is the first sentence. Oke, silakan dicoba dulu. Jadi silakan ditentukan dulu dari kalimat itu I saw a joker in the street. Itu silakan di-identify dulu mana yang phrase. Ada berapa yang phrase. Baru kemudian dari masing-masing phrase itu dia masuk jenis phrase yang mana. Noun phrase kah? Verb phrase kah? Atau prepositional phrase? Oke, silakan dicoba dulu. Kalau sudah ya langsung silakan ditulis di chat chambernya. Oke. Hmm. Oke, masih ada lagi kah kawan-kawan? Hmm. Kalau masih ada lagi tidak apa-apa, silakan ditambahkan saja. Oke, mulai kita bahas dari atas. Mas Riko Prasetya. I saw Joker. I saw Joker. Pertanyaan yang pertama adalah, is that phrase or sentence? I saw Joker itu phrase. Sentence. Sentence. Kalau sentence, why? Why do we call it as a sentence? Because That have a subject on there. subject. Oke. Ya. Karena ada subjeknya I, nah berarti tidak bisa kita sebut sebagai phrase. Nice. Ya, karena kalau phrase itu there is no subject on that group, tidak ada subjek dalam kelompok kata itu. Nah, sehingga I saw Joker itu bukan phrase, tapi itu adalah sentence. Kalau yang ditulis hanya saw Joker, nah itu masuk pada phrase. Kalau yang ditulis seperti ini misalnya, oke saya tuliskan di chat chamber. Yang ditulis itu seperti ini. Saw
Nah, saw Joker, nah berarti dia masuk pada phrase. Kenapa? There is no subject. Kemudian kita lihat saw Joker. Menurut kawan-kawan, ini noun phrase, prepositional phrase, apa verb phrase? Verb phrase. Verb phrase. Why? Kenapa? Because So it's verb. the first word is saw. Oke. Saw Joker. Saw itu adalah bentuk kedua dari see. See. See, saw, dan seen. Seen. Sehingga saw Joker dia adalah verb phrase. Verb phrase. Kenapa? Ya karena kata yang paling depan dari kelompok kata itu adalah kata kerja. Oleh karena itu dia disebut sebagai verb phrase. Please. Oke, contoh dari Mas Arif Setiawan, in the street. Ya, kalimatnya kan I saw a joker in the street. Oke, kemudian Mas Setiawan, Mas Arif ngambil yang in the street. Oke, in the street adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek di situ karena tidak ada subjeknya. Oke, kita sebut sebagai phrase. Please. Dia digolongkan sebagai phrase. Please. Sekarang kita lihat jenisnya. Masuk phrase yang mana? Di situ dikatakan in the street is PP. Berarti prepositional phrase. Oke, that's prepositional phrase. Memang betul. Tapi kita tahu dari mana kalau in the street itu adalah prepositional phrase? Because there is in. The first word is in. That's right. So that's the first indicator bahwa itu adalah prepositional phrase. Ada preposisi di awal kelompok kata tersebut. Oke, sama dengan punya Mas Riyad di sini. In the street, oke, in the street, ya prepositional phrase. Yang dituliskan Mas Syafiq, saw a joker, ya that's right. Saw a joker itu adalah verb phrase. Disingkat VB. VB ya. Ya, kalau noun phrase tadi disingkat NP ya. NP. Ya, saw a joker. So that's betul verb phrase. Saw a joker. Verb phrase. Kemudian turun ke bawah lagi. Wait. Joker in the street. So joker is verb phrase. Oke, verb phrase betul. Joker in the street. Itu kenapa kok kita sebut sebagai noun phrase? Joker in the street. Because the first is noun, joker. Oke. Joker in the street itu kita juga bisa kita golongkan sebagai noun phrase. Joker in the street. Kenapa? Kata intinya adalah joker. Joker yang ada di jalan. Joker in the street. Nah, so that is belongs to noun phrase also. Kemudian, wait. In the street, prepositional phrase. Oke, udah betul. Nah, one more sentence. One more sentence. Wait. Saya tuliskan dulu kalimatnya. Wait a minute. Nah, my friends talk to a beautiful lady. The instruction is still the same. Silakan identify dulu mana yang phrases, mana yang phrase, baru kemudian tentukan phrase itu masuk jenis
frasa yang mana? Okay, another opinion perhaps? Dari kawan-kawan yang lain mungkin another opinions? Oke then, so mari kita bahas dari yang paling atas. Oke, Mas Riko, Mas Riko, beautiful lady. Oke, beautiful lady. Kelompok kata ya kadang terdiri dari lebih satu kata. Beautiful lady. Dan di beautiful lady kata intinya adalah lady. Karena yang dibicarakan di situ it's about lady. Lady yang bagaimana? Oh, lady yang beautiful. Nah, so that's why beautiful lady we call it as noun phrase. Okay. And then wait. Mas Nugroho, beautiful lady. Okay. Nah, beautiful lady or a beautiful lady? Beautiful lady. Yang mana kira-kira? Yang noun phrase, beautiful lady saja atau a Beautiful lady. Beautiful lady. Beautiful lady. Beautiful Nah, lady. Kan, my friends, talk to a beautiful lady. Lady. Maka noun phrase yang lengkap adalah A beautiful lady. a beautiful lady. Nah, so That's that's it. the complete noun phrase. A beautiful lady. Lady. Wait. Nah, a beautiful lady. Oh, what's the meaning of dude? Dude is No, sir. No, No. sir, that's nothing. That's just asking for How me. many is that? Canda kute. Nothing, sir. Just asking for pastinya. me. Of course, it is not now, tapi a dude, let me hanya sebagai tambahan saja ya. Hanya sebagai apa? Tambahan kosakata saja. Oke. Dude, that's similar to man. Hi, No. dude. Oke. Gak apa-apa. Hi, man. Enggak. Tapi Maaf, Sir. Ini bukan nanya arti dot, ini nanya arti dari Nugroho Friends Stoknya apa? oh ya enggak? Maksudnya artinya apa gitu? Friends talk, Oh, I see. Okay. but it's the Australian meaning. English. That's Australian English. What the meaning of? Okay then. So, oh ini. Okay. Okay. Now, Interesting. so yeah, a beautiful lady. That's the complete noun phrase. A beautiful lady. Nah, Mas Arif. Talk to a beautiful lady. Okay, that's verb phrase. Talk to a beautiful lady. Karena di awalnya we have talk. Kita punya kata kerja. Oke. Nah, juga ini. My friend. Oke. My friend, noun phrase. That's right.
My friends, noun phrase, karena kata intinya adalah friends. Kata intinya adalah friends. Kemudian, wait a minute. Wait. Friend. My friends. Friends. Lady. Okay. Friends talk. Friends talk. That's the meaning. Nah, friends talk. We cannot call it as noun phrase kan, karena kalau friend talk berarti belakangnya adalah talk. Nah, so no, belakangnya talk itu verb, berarti dia tidak bisa terletak di belakang. Kalau di depan, nah bisa. Talk, friend. Talking. Jadi friend talk now it's not noun phrase, not noun phrase. Okay, talk to a beautiful lady. Nah, that's right. That's a noun phrase. That's a noun phrase. Oh, sorry. That's a verb phrase, right? Verb phrase. Yeah. Talk to a beautiful lady. That's a verb phrase. Okay. Kemudian, kita dia yang ditanyakan ya. Okay. So, friend talk. Nah, no, that's not the noun phrase. Biar gak ngantuk. Hanya harus kata. Ya. Biar gak ngantuk, Sir. Pada serius semuanya, Sir. Oh ya, that's Padahal sendiri Bilang aja salah kok banyak kali. Iya. Banyak pengkelit. That's just joke. Iya, that's right. That's a Oh, joke. udah apa-apa santai saja. But I know what you mean. Nah, ya, so far sampai dengan saat ini berarti ada berapa types of phrase yang sudah kita bicarakan dan sudah kita praktekkan. Jadi kan ada 3. ya noun phrase kan, noun phrase. Kemudian verb phrase. Verb phrase. And then prepositional Preposition. phrase. Prepositional phrase. Sir, how about adjective phrase? How about that? How about adjective phrase? Nah, Check it out. wait a minute. Let me start from the example. Saya lihat dulu apakah contohnya sudah ada ditulis oleh kawan-kawan atau enggak. Kalau misalnya sudah ada, kita gunakan contoh yang ditulis kawan-kawan. Kalau enggak ada, ya saya akan berikan contoh. Nah, ini. How about this example, sir? Which one? This coffee very sweet. Is that adjective? This or not? coffee. Very Wait. sweet. This Like you. Say. coffee. This coffee is Very very sweet. sweet. Is very sweet. Now, kita lihat. This coffee itu kita sebut sebagai noun phrase. This coffee, ya kan? This coffee-nya adalah noun phrase. Kenapa? Kata yang paling belakang adalah coffee. Nah, that's noun. Ya kan? Oleh karena itu, this coffee itu adalah noun phrase. Kemudian kalau kita pilih lagi, is very sweet. Is very sweet. Itu adalah verb phrase. That's right. Kenapa? Ya, diawali dengan is. Is to be. Kalau yang very sweet, kalau yang apa? Very. Kalau yang very sweet, ini kira-kira masuk pada jenis yang mana? Yang very sweet. Kira-kira. Adjective. Very sweet. Manis. Very sweet. Sangat manis. Sangat manis. Kan keterangan. Adakah yang menyebut kata keterangan tadi? Iya, sir. Oke. Keterangan. Ini Kata sifat, contoh. Kata sifat kah? Very sweet. Sweet. Itu Sangat. kita sebut sebagai Proportion. adverbial phrase. Adverb.
Phrase. adverbial, Verbial. adverbial phrase. Phrase. Verbial. Keterangan. Wow. Very sweet. Wow. Kopinya bagaimana? Oh, kopinya very sweet. Oh, kopinya sangat manis. Keterangan. Adverbial phrase. Kalau disingkat sih ya seperti ini. Tulisan. AV. Nah, AV. adverbial phrase. ADV. Oke. Adverbial. Kenapa? Memberikan keterangan, very keterangan, sangat manis. Nah, terus yang adjective phrase itu yang bagaimana? Adjective phrase. Kalau adjective phrase, tulisannya biasa disingkat seperti ini ya. ADJ. Ya, that's right. Adjective. AP. Nah, ADJ. apa adjective phrase? Nah, pada kalimat yang ini, misalnya, those, those beautiful ladies, drink cups of coffee. Nah, those beautiful ladies drink cups of coffee. Yang adjective phrase itu adalah keterangan yang berisi kata adjective, yang berisi kata sifat. Nah, so that's adjective phrase. Kita perhatikan di sini, those beautiful ladies, para perempuan yang cantik. Cantik. Nah, those beautiful saja itu adalah adjective phrase. Those beautiful. Because Those beautiful saja itu adalah adjective phrase. Kenapa kok dia disebut sebagai adjective phrase? Yang pertama, dia lebih dari satu kata. Those beautiful, dua kata. Yang kedua, those beautiful, yang cantik itu, beautiful adalah kata sifat, adjective. Oleh karena itu, those beautiful itu disebut sebagai adjective phrase. Oke, sampai di sini dulu. Any question? Ada pertanyaan? Kalau those beautiful saja, itu kita sebut sebagai adjective phrase. Nah, kalau ini, ini. Those beautiful ladies. Masuk jenis phrase yang mana ini? For praise, maybe. Those beautiful ladies. one of those. Noun Compressor. first. For Purpose praise person. person. PP. Verb phrase, prepositional phrase, apa noun phrase? Noun phrase, sir, I think. Noun phrase. Noun Oke, phrase. kalau noun phrase, why? Kenapa Because kok disebut sebagai noun phrase? those is like Wait. ini loh para is like a noun. I think ya. Ini loh para-para. Para siap. I think that is per Proportional, I think. purpose. Purpose. Oke, kita cocokkan dulu satu-satu. Kita cocokkan. Those beautiful ladies. Apakah dia prepositional phrase? Kita lihat. Apakah kata yang paling depan yang ada pada kelompok kata itu preposition? Yes. Kata yang paling depan kan those. Those. No. Itu. No, Itu. berarti dia bukan Oh, preposition. bukan. Karena those itu bukan preposition. Ya berarti
Those beautiful ladies, dia bukan prepositional phrase. Dia bukan PP. Oke, sekarang kita lihat apakah dia verb phrase. Yep. Those Yes. beautiful ladies. Kita lihat apakah kata yang paling depan itu adalah kata kerja. Yes. Those. Yes. Because those is to be, right? To be is verb, right? The to be, we have am, is, Is, Are, are, were, was, were. Were. Nah, so Okay. those are to be. Nah, those kata is tunjuk, reference. Ya, dia kata tunjuk. penunjuk. Seperti that, this. Okay, Nah, okay. so that's not the verb. Oleh karena itu, ya tidak bisa kita sebut sebagai verb phrase. Nah, I know, jadi, sir. Oke, That is adverbial phrase. How about that? adverbial phrase. Nah, adverbial phrase itu adalah kata Oh, dulu. frasa yang di depannya adalah kata keterangan. Very sweet. Nah, very ini kata keterangan. Oke. Very sweet. Itu. Oh iya. Those, nah itu kata penunjuk. Oleh karena itu, we cannot call it as adverbial phrase. Terus, PP, prepositional phrase, bukan. Verb phrase juga bukan. Adverbial phrase juga bukan. So, Masih yang mana kira-kira? Mas Delphi maybe? Noun phrase, sir. Ya? Mas Noun Delvian? phrase. Noun phrase, sir. phrase. Oke. Kalau noun phrase, kenapa? Because those beautiful ladies is mean subject in here. Oke. There is no subject. That's right. Oleh karena itu kita sebut sebagai phrase. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kata yang paling belakang. Ladies. Ladies, walaupun jamak, tapi dia tetap noun. Ladies, para perempuan, nah itu adalah noun. Karena kata inti yang paling belakang adalah noun, maka dia kita sebut sebagai noun phrase. Sehingga those beautiful ladies, it belongs to noun phrase. Ya, kenapa? Ya, karena kata yang paling belakang, ladies, dia adalah kata benda. Oke. Kita terpaku di awal kalimatnya, sir. Nah, ya, betul. Loh, memang kalau phrase itu kan memang perlu dilihat kata yang paling awal, kata yang pertama, dan juga kata yang paling belakang. Akhir. Memang seperti itu. Memang betul. Dan cara how to identify, karena sekarang kita sudah tahu lebih dari satu phrase, ada prepositional phrase, ada noun phrase, ada verb phrase, ada adjective phrase, ada adverbial phrase, maka cara yang paling efektif untuk menengarai, untuk mengidentifikasi dia masuk types yang mana, tadi betul, kita lihat kata yang paling depan dan juga kata yang paling belakang. Nah, itu cara paling efektif. Kita lihat kata yang paling depan untuk kita lihat apakah dia kata kerja, apakah dia preposition. Nah, kalau kata yang paling depan itu preposition, oh dia pasti adalah prepositional phrase. Kalau yang paling depan itu adalah verb, kata kerja, oh pasti dia adalah verb phrase. Preposition. Sorry. Verb phrase. Nah, it's okay. Nah, dia adalah verb phrase. Nah, kalau depannya, kata paling depan bukan preposition. Kata yang paling depan
bukan verb. Kemudian kita lihat yang paling belakang ini jenis katanya apa. Kalau dia jenis katanya noun, nah berarti dia adalah noun phrase. Oke, sampai di sini. Any question, kawan-kawan? Any question? Tadi yang those beautiful itu adjective phrase ya? Ya, Sir? that's right. Noun. Yang those beautiful saja itu adalah adjective phrase. Phrase. Those Kalau ada beautiful. ladiesnya baru noun. Noun phrase ya. Yang those beautiful kita sebut sebagai adjective phrase karena kata yang paling belakang beautiful, nah dia adalah adjective. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan kawan-kawan? So, until now, how many kinds of phrase, sir? 4 or How many kinds of phrase? Okay. First, all of it? we have noun phrase, 9. right? We have noun phrase yang pertama, yang kedua we have verb phrase. Okay. And then we have PP. Prepositional phrase, that's right. Prepositional phrase. Adjective. And then we have adjective phrase. Oh, atau kalau disingkat ya. ADG. That's right. Wait. ADGP. Adjective phrase. Adjective phrase. And the last, we have Adverbial. ADVP. adverbial phrase. Kalau disingkat ya berarti kalau disingkat ya. Adverbial phrase. So we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 types of Phrase. phrases. NP, VP, PP, ADP, dan ADP. Jadi adjective phrase dan adverbial phrase. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kawan-kawan? Mungkin ini ya, Mas Gali. Izin tanya, Sir, ini kalau ada juga dapat materi kan itu kalau yang kayak infinitive phrase and gerund phrase itu termasuk mana, Sir? Yang infinitive and gerund phrase and infinitive participial phrase and absolute phrase. I see. Nah, infinitive phrase, for example, to go to Jakarta. Contohnya ini, I want to go to Jakarta. Infinitive phrase itu sebetulnya adalah verb phrase, tapi yang diawali dengan to. So to go to Jakarta, dia adalah infinitive phrase. Kenapa? Ini ada to go. Nah, jadi yang diawali dengan to go, to diikuti oleh kata kerja, dia disebut sebagai infinitive phrase. Contoh lagi misalnya, wait, my friends wants
to watch movie. Nah, my friend want to watch movie. Nah, ada dua kata kerja di sini. Ingin melihat bioskop. To watch movie. To watch movie. To watch movie itu adalah wait. Nah, to watch movie itu adalah infinitive phrase. Why is that? Kenapa? Karena diawali dengan kata To. kerja yang ada to-nya. So infinitive itu cirinya ada to-nya. So to watch movie. Misalnya, my brother like to swim. My brother like to swim. To swim-nya itu adalah infinitive phrase. Kenapa? Karena kata kerja yang diawali dengan to. Nah, itu yang disebut sebagai infinitive phrase. How about gerund? Gerund. Nah, gerund itu adalah penanda kata kerja bentuk ing. Contohnya misalnya seperti ini. Oh, I have a question. Contohnya seperti ini. What are your hobby? What are your hobbies? Singing, Again, what are your hobbies? Bagaimana jawaban Anda kira-kira? What are your hobbies? My hobby is my hobby are singing, dancing, swimming. Okay. My And many saya things. tulis dulu. Ya, my hobbies are apa tadi? It's swimming. Dancing, Singing, dancing, swimming, and sleeping. and sleeping until And die. sleeping. Nah, so Looking my hobbies for are beautiful lady. dancing, singing, and sleeping. Nah, Tidak seperti Larry. gerund phrase. Gerund phrase. Dancing, singing, and sleeping is gerund phrase. Gerund. Nah, Gerund. ya. Kenapa? Dia kata kerja yang berakhiran dengan ing, tapi dia bukan kata kerja, dia kata benda. Nah, my hobbies are dancing. Itu kan bukan berarti hobi saya adalah sedang menari. Ah, no kan? Tapi hobi saya adalah menari. dancer. Ya. My hobbies are singing. Atau my hobby is singing misalnya. Nah, singing tidak bisa diartikan sebagai hobi saya adalah sedang menyanyi. Oh no, kita ingin mengatakan hobi saya adalah menyanyi. Nah, so singing dia masuk kata benda, tapi dia kata benda yang berbentuk Ing. ya. Oleh karena itu disebut sebagai gerund phrase. Jadi gerund itu adalah kata benda yang asalnya dari kata kerja. Nah, tapi dia kata benda. Contoh lagi misalnya. Reading comic is my hobby. Reading comic is my hobby. Nah, reading comic is my hobby kan berarti membaca komik adalah hobi saya. Saya. Ya, reading itu bukan Saya. kata kerja. Tapi gerund. Dia kata benda. Karena reading comic is my hobby tidak bisa diartikan saya sedang membaca komik buku. adalah hobi saya. Saya. Oh, kita katakan bahwa oh membaca komik itu adalah hobi saya. Iya. Ya. So, reading bukan kata kerja. Tapi dia adalah kata benda. Sehingga reading comic
Di situ kita sebut sebagai gerund Gerund. phrase. That's right. Kenapa? Ya karena diawali dengan gerund di situ. Atau Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan enggak? Aman, sir. Reading comic is my hobby. My hobbies. Oh. So far is well, sir. Oke. I should go later. Tapi kalau yang apa namanya? Gerund phrase itu, kemudian infinitive phrase, itu that's a minor types of phrase. Dia masuk type of phrase juga, tapi minor types of phrase. Jadi yang utama itu yang tadi itu, yang kita sebutkan tadi. Noun phrase, kemudian verb phrase, kemudian prepositional phrase. Ya, prepositional phrase dan adverb. Nah, so that's the main types of verbs. Kenapa kita sebut sebagai the main types of verbs? Ya, karena pada sebuah kalimat mereka itu sangat sering kali muncul. Nah, oleh karena itu kemunculannya itu lebih sering. Oleh karena itu kita sebut sebagai the main types of phrase. Or the main types of phrase. Oke, sampai di sini kawan-kawan ada pertanyaan barangkali? No. Okay then. So it's good. It's already 10 p.m. right? Yes, sir. Oh. And what time is it now in Japan? If here is 10 p.m. Kalau di Indonesia ini 10 p.m. Jam 10 malam. Kalau di 12 p.m. EM in here. Midnight. 12 p.m. So it is midnight already then. Yes. Sudah midnight ya. Okay. Okay. Yep. So it is. Kalau sudah midnight, it means that we have to finish our class karena kalau di sini masih pukul 10 malam, tapi di sana sudah pukul 12 malam, right? Yes, sir. Iya. Okay, so mari kita Okay. akhiri kelas Sorry, kita. sir. Sorry, sir. Before that, maybe we have to take a picture first and the absent. Okay. Before that, Yeah. Galih, silakan. Ini sir, mau nanya sir. Ini kan sudah sesi 3. Biasanya tuh ada tugas gitu kan, sir. Jadi tugasnya kan karena belum ada di si layar itu bagusnya gimana, sir? Apakah ntar Pak Gesvin Gaspar yang memberitahu kami ngasih tugasnya atau gimana, sir? Betul, that's right. Untuk tugas, Bapak Gesvin Gaspar nanti yang akan menginformasikannya. Beliau akan share mungkin di grup WA untuk tugasnya. Iya, kalau layarnya. Kalau gitu kan gak enak udah malam ntar ngechat Mr. Gesvin Gaspar, mohon kepada sernya untuk infokan kami menunggu apanya tugasnya, sir. Betul, okay, betul. Untuk menunggu Pak. Tugas yang perlu dikerjakan di selayar kan. Okay, benar, sir. Ya, oke. I'll inform Pak Gaspar about that. Thank you, sir. Okay. Yeah, before let's take a picture, sir. Finish, that's right. So let's take a picture of us. Then wait a minute. Okay, 1. Okay. 2. Okay, so ladies and gentlemen, thank you very much for being here. Terima kasih untuk bergabung pada malam hari ini. Good night, everybody. Stay happy and healthy out there. Right? Thank you, sir. You too, sir. Good night. See you for the next week, sir. Anjir, langsung. Gak sabar, anjir.